Pernah nggak kamu merasa bingung dengan apa yang kamu rasakan? Kadang marah tanpa alasan jelas, atau sedih tapi rasanya aneh. Hari ini aku ingin berbagi cerita tentang seseorang yang mungkin sangat dekat dengan kita. Dia dikenal dengan kepekaannya yang mendalam. Dia mudah tersentuh dan terbawa perasaan, dan mengira itu adalah kelebihannya. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai menjadi terlalu berat. Setiap kali ada masalah kecil di kantor, ia larut dalam rasa pecah berhari-hari. Setiap kali temannya berbagi kesedihan, ia ikut merasakannya hingga sulit tidur. Dia beranggapan semua emosi harus dirasakan sepenuhnya. Dia merasa bangga menjadi orang yang autentik, tidak ingin palsu. Namun, faktanya terlalu larut dalam emosi sebenarnya dapat merugikan kita dan orang di sekitar kita. Situasinya semakin sulit ketika dia merasa hidupnya seperti roller coaster tanpa rem. Dia menjadi mudah terpancing emosi, baik marah, sedih, atau bahagia. Yang paling mengganggu, kecemasannya mulai mempengaruhi keputusan hidupnya. Dia takut mencoba hal baru karena khawatir gagal. Dia menarik diri dari lingkungan sosial, takut salah bicara atau bertindak. Semua emosi ini yang dia anggap sebagai kepekaan perlahan mempersempit hidupnya. Dia hanya terfokus pada perasaannya tanpa mempertimbangkan apakah perasaan itu sehat atau valid. Jika terus begini, dia akan terjebak dalam siklus emosi dan tidak akan maju. Perubahannya dimulai suatu malam saat dia duduk sendirian setelah berdebat dengan pasangannya. Dia marah, kecewa, merasa benar. Namun, pertanyaannya muncul dalam pikirannya. Apakah aku marah karena ini masalah besar atau egoku yang terganggu? Saat itu, dia menyadari bahwa ia membiarkan emosi negatif seperti marah dan kecewa menguasai dirinya. Di samping itu, perasaan cinta dan sayangnya terabaikan oleh ledakan emosi sesaat. Dia mulai paham bahwa tidak semua perasaan itu perlu diikuti. Ada emosi yang membangun dan ada yang justru merugikan. Dia kemudian menemukan makna dari kutipan dalam buku Anthony Robbins, bangunkan kuasa raksasa di dalam diri. Intinya, emosi yang sehat membuat kita utuh dan lebih kuat. Sedangkan emosi yang tidak sehat cenderung mempengaruhi satu sisi diri kita. Emosi yang sehat tidak membuat kita ekstrem atau kehilangan akal. Buku ini membuka matanya tentang bagaimana membedakan emosi yang harus dijaga dan yang perlu dilepaskan. Kamu bisa cek linknya di deskripsi buku yang aku rekomendasikan ya. Dalam proses ini, dia melakukan 3 hal sederhana yang mungkin bermanfaat bagi kita juga. Pertama, dia menerapkan teknik jeda. Setiap kali merasakan emosi yang berlebihan, dia berhenti, menarik napas, dan bertanya, emosi ini ingin membawaku kemana? Seringkali marahnya disebabkan kelelahan, bukan kesalahan orang lain. Kedua, dia belajar memisahkan perasaan dari kenyataan. Dia tidak langsung mempercayai semuanya. Misalnya, jika merasa tidak berguna, dia akan mencari bukti nyata, bukan sekedar berpikir itu perasaan sementara. Ketiga, dia melatih emosi positif, seperti rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, dia meluangkan waktu untuk mengingat satu hal kecil yang membuatnya tersenyum. Tindakan sederhana ini sangat membantunya menghadapi hari-hari sulit. Apa yang dia peroleh dari semua ini? Dia mendapatkan kembali kontrol atas dirinya. Dia tidak lagi menjadi budak dari emosi yang datang dan pergi. Dia memahami bahwa merasakan kegagalannya dengan intensitas yang sama bukanlah cara menjadi utuh, tetapi memilih perasaan mana yang pantas dipelihara. Jawaban dari kebingungannya adalah belum bisa membedakan emosi yang membangun dan merusak. Pada akhirnya, semua orang memiliki kekuatan untuk memilih apakah akan diperbudak oleh perasaan atau menjadikannya alat untuk tumbuh. Mari kita bersama-sama belajar untuk lebih sadar dan bijak dalam merasakan. Jika menurutmu video ini bermanfaat, bagikan kepada teman yang membutuhkan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang kapan terakhir kali kamu merasa terdaya oleh emosi yang kalah. Pastikan juga untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang pengelolaan diri.